Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu calon jamaah haji yang akan menunaikan ibadah haji pada tahun 1446 2025 Semoga segala persiapan yang telah dilakukan, termasuk bimbingan manasik haji yang telah diikuti, menjadi bekal berharga dalam menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Para jamaah calon jamaah haji yang dipilih oleh Allah perlu diperhatikan beberapa kesunahan bagi orang yang akan berangkat haji menurut para ulama beserta dalilnya. 1. Bertaubat dan membersihkan diri dari dosa. Penjelasan, disunahkan untuk bertaubat dari segala dosa dan meminta maaf kepada orang yang pernah dizalimi. Dalil, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Quran Surat At-Tahrim, 8. 2. Perbanyak istighfar sekurang-kurangnya 100 kali. 3. Menulis wasiat kepada ahli waris yang ditinggalkan. 4. Beriat dengan ikhlas. 5. Tinggalkan pertengkaran. 6. Perbanyak bersabar dalam segala ujian. 7. Bersedekah sebelum berangkat. 8. Mengerjakan sholat 2 rakaat safar dengan niat usyali sunatan li irodati safar rokataini lillahi ta'ala dengan niat dalam hati aku berniat sholat sunnah untuk berpergian 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Bacalah pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah surah Al-Quraish kemudian Al-Kafirun kemudian Al-Falaq dan ayat kursi dan pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah bacalah surah Al-Ikhlas kemudian An-Nas dan ayat kursi. Kemudian membaca doa safar setelah sholat sunnah safar dengan ucapan Subhanallazi skaralana haza wa makunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nasaluka fi safarina haza albira wa taqwa wa minal amali emma turdo. Allahumma hawin, alaina safarina haza wa twi anna budahu. Allahumma antas syohibu fi safari wal halifatu fil ahli. Allahumma ini, auzubika min wasai safari wa ka'abatil manzari waswil mungkalabi fil ma'al wal ahli. Mengucapkan salam dan minta didoakan. Penjelasan, disunahkan berpamitan dengan keluarga dan teman, serta meminta doa agar perjalanannya lancar. Hadis, dari Ibnu Umar era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang hendak bepergian, hendaklah ia berpamitan kepada saudaranya, karena sesungguhnya Allah menjadikan dalam doa mereka keberkahan. Hr. Ahmad. Tata cara tayamum di kendaraan. Tayamum adalah pengganti wudhu yang dilakukan dengan debu atau permukaan yang berdebu ketika tidak memungkinkan menggunakan air, seperti saat di kendaraan, bus, pesawat, DLL. Syarat tayamum, tidak ada air atau tidak memungkinkan menggunakan air, misalnya karena sakit, dingin ekstrim, atau dalam kendaraan. Waktu salat telah masuk. Alat yang digunakan, debu suci atau permukaan berdebu, dinding, jok kursi, sandaran tangan, DLL, yang bersih dari najis. Tata cara tayamum, niat dalam hati, saya bertayamum untuk mengerjakan salat karena Allah Ta'ala. Letakkan kedua telapak tangan di permukaan berdebu sekali. Usapkan kedua telapak tangan ke wajah secara merata. Letakkan telapak tangan kembali di permukaan berdebu, boleh yang sama. Usapkan tangan kanan ke tangan kiri hingga siku dan sebaliknya. Catatan, tayamum hanya berlaku untuk satu salat fardu. Jika hendak salat lain, walaupun waktunya masih sama, tayamum harus diulang. Tayamum menurut Imam Malik cukup sampai pergelangan tangan saja. Hukum sholat di atas pesawat menurut 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali 1. Mazhab Syafi'i. Sholat fardu di pesawat hukumnya sah jika tetap memenuhi syarat sah sholat. Menghadap kiblat, berdiri, jika mampu, masuk waktu salat, suci dari hadas dan najis. Jika tidak bisa menghadap kiblat dan berdiri, karena ruang sempit atau bahaya sholat tetap dikerjakan, karena waktu akan habis. Namun, wajib diulang, i'adah, setelah turun, karena syarat tidak terpenuhi. Referensi, Al-Majm, Syarh Al-Muhadzab Imam An-Nawawi. 2. Mazhab Hanafi. Boleh melaksanakan salat fardu di atas kendaraan, jika ada udzur seperti takut kehilangan waktu salat. Tidak bisa turun dari kendaraan. Jika bisa turun dan melaksanakannya dengan sempurna, maka wajib turun. Tidak wajib mengulang salat jika sudah dilakukan sesuai kemampuan. Referensi, Al-Hidayah fi Syarh Bidayat Al-Muqtadi Imam Al-Marginani. 3. Mazhab Maliki. Membolehkan salat fardu di kendaraan bila ada udzur seperti takut kehilangan waktu salat,
tidak memungkinkan turun, bisa menjaga arah kiblat, jika memungkinkan. Jika tidak bisa menghadap kiblat karena ruang sempit atau tidak stabil, boleh salat sesuai kemampuan, dan tidak perlu diulang. Referensi, Mawahib Al-Jalil fi Syarh Muhtasyar Khalil. 4. Mazhab Hanbali. Salat fardu di kendaraan dibolehkan dalam keadaan darurat, bila khawatir kehabisan waktu salat, tidak bisa berdiri atau menghadap kiblat. Wajib salat sesuai kemampuan, dan tidak perlu diulang. Referensi, Al-Mughni Ibnu Qudamah. Kesimpulan perbandingan 4 mazhab, hukum salat fardu di pesawat wajib mengulang. Syafi'i boleh saat darurat, tapi harus diulangnya. Hanafi boleh saat darurat tidak harus diulang. Maliki boleh saat darurat tidak harus diulang. Hanbali boleh saat darurat tidak harus diulang. Jika sholat sunnah, seperti duha, rawatib, semua mazhab memperbolehkan di atas kendaraan meski tidak menghadap kiblat. Tata cara salat jamak dan kasyar. A. Pengertian, jamak, menggabungkan dua salat dalam satu waktu, zuhur, asar, maghrib, isya. Kasyar, meringkas salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, zuhur, asar, isya. Tidak berlaku untuk maghrib dan subuh. B. Syarat boleh jamak ke kasyar, sedang dalam perjalanan jauh, lebih dari 80 km. Tidak berniat tinggal lebih dari 4 hari. Salat dilakukan saat masih dalam perjalanan. Contoh pelaksanaan. A. Salat zuhur dan asar di jamak dan di kasyar, jamak takdim. Dilaksanakan di waktu zuhur, dengan rincian, niat, saya berniat salat zuhur 2 rakaat di jamak dengan asar secara takdim karena Allah Ta'ala. Salat zuhur, 2 rakaat di kasyar. Setelah salam, langsung niat lagi, saya niat salat asar 2 rakaat di jamak takdim dengan zuhur karena Allah Ta'ala. Salat asar, 2 rakaat di kasyar. 1. Niat jamak takdim qashar zuhur. Usyali fardus zuhri rakataini kasron majmu'an ilaihi asru adaan lillahi ta'ala. Artinya aku niat sholat zuhur 2 rakaat qashar dikumpulkan kepadanya asar karena Allah Ta'ala. 2. Niat jamak takdim qashar asar. Usyali fardol asri rakataini kasron majmu'an ilas zuhri adaan lillahi ta'ala. Artinya aku niat sholat asar 2 rakaat qashar dikumpulkan kepada zuhur karena Allah Ta'ala. 3. Niat jamak takdim qashar maghrib. Usyali fardul maghribi salasa rakaatin kasron majmu'an ilaihil isyai adaan lillahi ta'ala. Artinya aku niat sholat maghrib 3 rakaat qashar dikumpulkan kepadanya isya karena Allah Ta'ala. 2. Niat jamak takdim qashar isya. Usyali fardol isyai rakataini kasron majmu'an ilal maghrib adaan lillahi ta'ala. Artinya aku niat sholat isya 2 rakaat qashar dikumpulkan kepada maghrib karena Allah Ta'ala. 1. Niat jamak tahir qashar asar. Usyali fardol asri rakataini kasron majmu'an ilaihis zuhri adaan lillahi ta'ala. Artinya aku niat sholat asar 2 rakaat qashar dikumpulkan kepadanya zuhur karena Allah Ta'ala. 2. Niat jamak tahir qashar zuhur. Usyali fardus zuhri rakataini kasron majmu'an ilal asru adaan lillahi ta'ala. Artinya aku niat sholat zuhur 2 rakaat qashar dikumpulkan kepada asar karena Allah Ta'ala. 3. Niat jamak tahir qashar isya. Usyali fardol isyai rakataini kasron majmu'an ilaihil maghrib adaan lillahi ta'ala. Artinya aku niat sholat isya 2 rakaat qashar dikumpulkan kepadanya maghrib karena Allah Ta'ala. 4. Niat jamak tahir qashar maghrib. Usyali fardul maghribi salasa rakaatin kasron majmu'an ilal isyai adaan lillahi ta'ala. Artinya aku niat sholat maghrib 3 rakaat qashar dikumpulkan kepada isya karena Allah Ta'ala. Syarat-syarat sholat jamak tahir. S1. Niat jamak tahir di waktu sholat pertama. Syarat ini sangat penting. Niat harus dilakukan dalam hati saat masih dalam waktu sholat pertama. Contohnya, saat masuk waktu duhur, sedangkan kendaraannya tidak akan berhenti kecuali setelah masuk waktu asar, maka seseorang harus berniat dalam hatinya bahwa sholat duhurnya akan dilaksanakan di waktu asyar. 2. Dawamul uzri. Tetapnya uzur sari sampai selesai sholat yang kedua telah dilaksanakan. Misalnya sholat asyar yang dijamak tahirkan harus dikerjakan di waktu sholat asyar dan uzur sarinya masih yaitu safar. Sekian dari kami, jika ada yang salah maka mohon dimaafkan dan semoga semua calon jamaah haji mampu mengamalkan semua ilmu yang berikan dan semoga kembali dengan haji yang mabrur. Amin.